Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio. Saya dari kelompok 1. Ini rekan saya Iki dan juga Ega. Di sini saya akan membahas atau berbincang dengan materi pendidikan Islam anti korupsi. Dan saya punya 3 pertanyaan yang akan saya berikan untuk Iki dan juga Ega. Yang pertama, kita akan bertanya dulu ke Iki ya. Boleh. Iki, korupsi itu apa sih? Jadi korupsi itu adalah kejahatan sosial ataupun moral yang dimana itu tuh bisa merugikan masyarakat, merugikan tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, serta mencurangi amanah. Dan dalam Islam juga sudah pasti itu tuh adalah perbuatan yang haram karena itu merusak amanah seseorang, merugikan banyak orang. Jadi korupsi itu sendiri sudah pasti dilarang untuk dilakukan. Terus kita juga sebagai agama Islam yang menganut agama Islam, kita pun diwajibkan untuk diajarkan untuk bersikap sidik, yaitu artinya jujur. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Silakan Bang. Oke, terima kasih buat jawaban dari Iki. Lanjut aja ke pertanyaan kedua buat Ega. Mengapa sih korupsi dianggap dosa besar? Ya, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Satrio ya, kenapa korupsi dianggap dosa besar dalam agama Islam. Setelah saya mencari tahu-tahu, ternyata korupsi dalam Islam tidak disebutkan dalilnya bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi korupsi itu termasuk berkhianat. Jadi walaupun tidak disebutkan seperti dalil yang menjelaskan seperti zina ataupun meminum minuman keras, tapi korupsi juga bisa diistilahkan berkhianat. Misalnya ada sebuah negara yang menitipkan atau mempertanggungjawabkan dana kepada seseorang untuk menjaga amanah, namun seorang tersebut malah memakai dana itu untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara dan rakyat. Makanya korupsi disebut dosa besar karena seseorang yang korupsi itu mengkhianati dan merugikan orang-orang tersebut. Oke. Cukup begitu? Ya. Oke. Dan sekarang saya akan memberikan pertanyaan lagi untuk Iki dan Ega. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih kalian memiliki sikap anti korupsi? Bagaimana sih kalian sebagai mahasiswa memiliki sikap anti korupsi di kehidupan sehari-hari? Kita buat Iki dulu. Oke. Mungkin dari jawaban saya itu akan dibagi 2 poin. Yang pertama akan dijelasin sama saya dan berikutnya dijelasin sama Ega. Nah, untuk saya akan menjelaskan tentang satu, yaitu kita tuh harus disiplin waktu, karena korupsi itu korupsi itu sebenarnya bukan hanya tentang penggelapan uang, tapi tentang kalau kita datang terlambat itu tuh sudah termasuk korupsi waktu. Jadi diusahakan kalau kita implementasikan ke kegiatan sehari-hari, berarti kayak kita datang ke kampus tuh tepat waktu kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada disiplin tentang tugas. Jadi kayak kita mengerjakan tugas sesuai deadline. Itu juga termasuk salah satu pencegahan anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu menjaga amanah kelompok. Misalkan kayak kita diberikan tugas kelompok. Nah, semua orang yang ada di kelompok itu tuh harus bekerja sama-sama gitu. Tidak hanya numpang nama. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama Ega. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke poinnya yang kedua untuk buat Ega. Bagaimana untuk menanggapi sikap itu? Ya, saya akan cuma menambah sedikit poinnya dari Iki tadi yang udah dijelasin. Yang pertama yaitu tidak mengambil atau mencuri keuntungan pribadi dari hak orang lain. Misalnya seperti kita mencuri hak karya orang lain. Lalu kedua, menegur dan menolak
perbuatan yang tidak jujur. Misalnya, jika ada teman yang ingin mencontek pada kita harus wajib menolak. Karena jika kita menerima contekan tersebut dengan teman, itu perbuatan yang tidak jujur. Lalu poin ketiga, mengamalkan kehidupan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mengamalkan perbuatan baik seperti amanah, ibadah, dan lain-lain. Sudah saja, Satrio. Oke, terima kasih buat Iki dan Ega yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin dari Iki apa mau menambahkan satu kata dua kata lagi atau tidak? Mungkin dari saya cukup sekian karena sudah semuanya dibahas sesuai apa yang kita sudah tentukan sebelumnya. Jadi mungkin sudah saja. Dari Ega apakah ingin menambahkan kata apa sudah cukup? Sudah cukup seperti itu. Oke, mungkin sekian saja pembahasan dari kami bertiga. Maaf bila ada kata yang salah atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.